Rakorda pada hari ini Pak Ketua dihadiri sekitar 102, kalau tidak salah tadi 102, karena kursi ini 124 dari malam kita hitung. Peserta di sini terdiri dari seluruh elemen MPO PJ sampai kabupaten kota, seluruh elemen LKI sampai kabupaten kota, hasta karya mewakili setiap hasta karya 2, dan AMPG, KPPG itu juga MPO 2. Besar harapan kami hari ini menjadi hal yang sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman MPO maupun LKI, karena dapat dikatakan bahwa saat ini media menjadi hal yang sangat urgent, sangat penting, sehingga kami harapkan MPO tingkat kabupaten kota maupun teman-teman fraksi, teman-teman seluruh elemen-elemen partai itu bisa bersinergi secara masif, secara linear, secara terorganisir. Dan ini insya Allah akan kami wujudkan. Setelah rakorda ini kita sudah lakukan. Badan Komunikasi dan Informasi Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2022-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat pengurus harian DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengesahan komposisi dan personalia Lembaga Komunikasi dan Informasi DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2022-2025. Pertama, saudara-saudara, kami minta untuk berdiri semua. Apakah saudara sekalian siap saya lantik menjadi pengurus LKI DPD Golkar, DPD Partai Golkar DIY? Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, maka dengan ini saudara sekalian saya lantik secara resmi sebagai pengurus LKI Partai Golkar DIY. Semoga sukses, lancar semuanya. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tepuk tangan sekali lagi, dan rekan-rekan yang terlantik kami persilakan untuk foto terlebih dahulu. Beserta jajarannya diperkenankan kembali ke tempat, dan seluruh anggota yang telah terlantik kami ucapkan selamat. Menjadi pengurus Lembaga Komunikasi dan Informasi DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya Agus Mulyono, Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta, pada hari ini, hari Minggu 21 Agustus 2022, secara resmi melantik saudara-saudara menjadi pengurus Lembaga Komunikasi dan Informasi DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta. Insya Allah dengan berkatnya dan lindungannya, rekan-rekan semua akan memenangkan Partai Golkar menuju kemenangan di tahun 2024. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Selanjutnya dibukukan oleh Bapak Khairul Fadiman MM. Hadirin dipersilakan duduk kembali. 1, 2, 3, oh ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Lagi dipimpin Golkar. Ada di Mas Golkar nanti dibikin kita bersama.
TikToknya. Golkar Indonesia. Golkar. Golkar menang. Erlangga Presiden. Erlangga. Luar biasa tepuk tangan. Kabupaten Bantul dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi Partai Golkar untuk kemenangan 2024. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali dan saat Golkar Indonesia. Golkar menang. Erlangga Hartarto Presiden. Erlangga Hartarto. tepuk tangan luar biasa sekali. DPD Partai Golkar Kabupaten Sleman dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami lantik saudara-saudara sebagai pengurus Lembaga Komunikasi dan Informasi DPD Partai Golkar dari Kabupaten Sleman. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Hadirin diperkenankan duduk kembali dan kami mohonkan untuk Bapak Gadung beserta jajarannya untuk foto. Indonesia. Golkar menang. Erlangga Hartarto Presiden. Erlangga Hartarto. Tepuk tangan luar. Selanjutnya pembacaan surat keputusan dari Yang bertanya, bersediakah saudara menjadi pengurus Lembaga Komunikasi dan Informasi LKI DPD Partai Golkar Kabupaten Ponorogo? Bersediakah saudara? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala resmi melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus Lembaga Komunikasi dan Informasi LKI DPD Partai Golkar Kabupaten Pulau Progo. Saya percaya saudara bisa menjalankan tugas dengan bertanggung jawab demi pemenangan Partai Golkar di pemilu tahun 2024. Terima kasih. tepuk tangan yang luar biasa. Indonesia. Golkar menang. Presiden. Erlangga Hartarto Presiden. Sebelum kami lantik, kami akan bertanya. Ada saudara-saudara siap dilantik untuk menjadi Lembaga Komunikasi dan Informasi? Kami ulangi, apakah saudara-saudara siap dilantik menjadi Lembaga Komunikasi dan Informasi? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami lantik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dilantiknya di DPD Kabupaten Gunung Kidul sebagai Lembaga Komunikasi dan Informasi akan meraih lumbung-lumbung Partai Golkar yang ada di Gunung Kidul. Terima kasih. Luar biasa sekali. Pak Aris yang saya hormati, Bu Waketum, Ibu Nur Azwin yang saya hormati, saya muliakan, Mbak Mutia, Hafid yang saya hormati, saudara-saudara peserta rakor MPO. Pada kesempatan ini saya berharap rakor ini dan pelantikan ini bukan sebagai formalitas. Kita ingin menang di Yogyakarta ini. Maka dari itu kita harus gerak dan gerak. Tidak ada kemenangan diboleh, kita hanya diam saja. Kita harus menang dan menang. Gerak dan gerak. Ada beberapa anggota KG izin karena gerak dan kami izinkan. Saudara sekalian, opini itu pendapat seseorang yang belum tentu ada kebenarannya. Kebenarannya itu belum tentu ada. Opini itu dibuat memiliki tujuan. Saya ini setiap hari membuat opini. Opini kita terbitkan terus, kita kelola dengan baik, maka menjadi kesatuan
mendapat dukungan dari publik, dari masyarakat. Itulah tujuan opini. Maka dari itu penggalan opini harus mampu membuat opini, benar atau tidak, tapi bagaimana tujuan opini penggalan dalam pemenang Golkar, baik capresnya, pileg dan pilkadanya. Karena kita dalam opini selama ini, maka banyak sekarang tokoh-tokoh caleg di luar Golkar ingin jadi caleg kita. Dan kita laporkan kepada Pak Haris dan DPP, selama hampir Juli, Agustus ini, lalu lintas internet di Yogyakarta, media, Golkar menempati urutan pertama dengan 100%. 100% dari sekitar 1,2 juta. Ini hal yang terima kasih untuk kita semua, gerak-gerak. Hanya FPG yang gerakannya overload itu tidak diangkat di media massa. Coba itu nanti diangkat. Kalau itu yang membicarakan Golkar di DIY itu sekitar 1,2 juta. Itu temangsang separuh persen itu kita sudah menang, sudah imbang dengan PDI Perjuangan. Ini sebab dulu kita itu dibicarakan di masyarakat dunia maya ini hanya sekitar 50-40%. Itu atas gerakan-gerakan kita. Kami ingin saudara sekalian sebagai kekuatan angkatan udara, saya ingin memberikan fasilitas yang sungguh-sungguh dari saudara sekalian. Nanti Indonesia-nya sudah kita siapkan sekitar 100 per kecamatan. Fraksi Partai Golkar Kabupaten Kota DIY, kemudian ada Bapak Selamat Santoso, Wakil MPO DIY dan jajaran pengurus MPO DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, juga jajaran pengurus MPO DPD Partai Golkar Kabupaten Kota DIY, dan yang baru saja dilantik pengurus LKI DPD Partai Golkar DIY dan pengurus LKI DPD Partai Golkar Kabupaten Kota DIY. Pak Gandum, ini buat kami, buat saya, Mbak Udia, ini satu kejutan ini. Sudah ada pelantikan LKI di kabupaten kota gitu. Karena kita belum sampai ke sana sebenarnya. Tapi yang jelas bahwa LKI, MPO dan Kominfo ada dalam satu entitas begitu ya. Dalam satu tupoksi yang sama, yaitu membesarkan Partai Golkar dengan tupoksinya di bidang media, komunikasi, dan opini. Jadi lagi menyebutkan tadi, nanti Pak Menteri akan menyebutkan karena waktu itu yang di pusat yang memilih adalah Ibu Mutia untuk ketua LKI-nya. Nanti yang penting adalah sinergitas dan jangan ada persaingan MPO ataupun LKI karena semuanya sama. Kita bekerjanya di bidang media, begitu ya Pak Gandum ya. Jangan nanti antara anggotanya bersaing gitu ya. Saya MPO, saya LKI gitu, tidak. Jadi Pak Ketum dalam beberapa kesempatan mengapresiasi keberadaan MPO karena kita itu salah satu ujung tombak dari perjuangan Partai Golkar. Memang ada aktor-aktor politik dan kemudian juga ada Bapilu, ada apalagi semua elemen itu untuk memperkuat dan mencari suara untuk menangani Partai Golkar 2024. Memang target kita harus menang di pileg, menang di pilpres, dan insya Allah setelah itu menang pilkada. Yang penting sekarang kerja-kerja kita adalah difokuskan buat pemenangan pemilu, pileg dan pilpresnya tersebut. Dan tadi Pak Gandum sudah sangat optimis sekali bahwa Pak Erlangga insya Allah bisa menjadi presiden berikutnya. Karena menurut kami juga Golkar itu sudah lama tidak ada di kekuasaan. Kita hanya mendapatkan remah-remah dari kekuasaan yang ada. Sudah saatnya kemenangan itu menjadi kemenangan Partai Golkar tahun 2024. Siap? Siap! Ya. Jadi kita harus menang, karena kalau menang kita bisa mengatur kekuasaan, mengajak orang lain bergabung. Tapi sekarang kita hanya mendapatkan remah-remah, sisa-sisa,
dan tidak bisa mendrive kekuasaan itu sendiri secara sepenuhnya gitu. Pak Gandung yang saya hormati, juga para pengurus DPD DIY dan Kabupaten Kota se-DIY. Jadi itu tahun ini adalah tahun politik, kita sudah tahu KIB sudah terbentuk, dan nanti bulan depan Bapak Ketum akan ke Solo, mungkin akan mampir ke Jogja, saya belum tahu, dalam rangka ada selamatan APOM itu ya, tanggal 16 September nanti. Dan kemudian akhir tahun ini mungkin kita juga sudah bisa memetakan lebih dalam lagi KIB akan bergabung ataupun partai lain yang bergabung dengan KIB itu siapa, kita belum tahu. Yang penting adalah dari berita ini kita harus mengamplifikasi. Ini adalah tugas kita semua, tugas MPO, tugas LKI, mengamplifikasi semua yang diproduksi dan kemudian menjadi berita dari Partai Golkar dan Ketua Umumnya sendiri. Partai Golkar dan Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini adalah satu entitas, inherent begitu. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Golkarnya jarang disebut, kenapa hanya Pak Erlangga Hartarto saja begitu? Tapi ketika kita bicara Pak Erlangga Hartarto, beliau adalah Ketua Umum Partai Golkar. Jadi kalau ada berita-berita di pusat, saya berharap diamplifikasi ataupun direproduksi oleh aktor-aktor politik di tingkat lokal. Pak Gandum ini saya lihat paling rajin ya mengamplifikasi berita dan memproduksi berita-berita sendiri gitu. Jadi kalau di pusat ada berita-berita yang bisa direplikasi gitu, gunakan aktor-aktor lokal dan media-media lokal untuk memviralkan dan mengamplifikasi juga mengglorifikasi berita-berita yang sudah kami buat di pusat. Jadi sekali lagi saya tidak banyak-banyak karena tadi Pak Gandung sudah menjelaskan tentang banyak hal, dan nanti Ibu Mutia akan memberikan materi yang pasti sangat komprehensif menjelaskan semua tugas-tugas MPO. Dan sekali lagi saya berharap LKI ini juga, kalau kami di sini Ibu Mutia sudah memberikan tugas diskusi bulanan yang terkait dengan LKI itu, supaya fokusnya itu tidak tumpang tindih begitu. Diskusi bulanan tentang isu-isu terkini. Ibu Mutia kemarin dalam diskusi bulanan yang dilakukan LKI menitik beratkan pada KIB. Jadi apa yang KIB lakukan supaya KIB terus berbunyi dan tidak tenggelam oleh berita-berita lainnya. Jadi mungkin nanti juga bisa dibuat di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota di Jogja begitu, tentang seminar ataupun diskusi-diskusi bulanan yang terkait dengan isu-isu terkini yang ada di Partai Golkar ataupun di dalam koalisi KIB. Jadi Pak Gandung, saya tidak banyak-banyak. Dengan demikian saya buka acara Rakorda MPO ini untuk daerah istimewa Yogyakarta. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses, dan kita menentukan hati untuk kemenangan di tahun 2024. Pantang surut kalau layar sudah terkembang. Begitu ya Pak Gandung ya. Terima kasih. Dengan demikian saya buka Rakorda ini, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan sekaligus juga selamat berakorda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DIY yang juga kepada DPR ini karena semangatnya luar biasa dan komitmen beliau yang luar biasa terhadap penggarap ini. Terima kasih yang berhormat Bapak HM Gandum Palpinal FM. Kita berikan aplaus dulu. Beliau selain semangat mengikuti dari awal dari pelantikan kami sampai saat ini. Kemudian sekretaris DPD Pak Elisa, pimpinan maupun fraksi Golkar se-DIY, tentu Pak selamat satu. Pak Gandum, seberapa penting kegiatan ini Pak? Gimana? Kegiatan ini untuk Golkar. Jadi ini kami akan membentuk pasukan Angkatan Udara. Ini orang-orang yang menguasai IT di DIY, kader Partai Golkar, di dalam media, penggalangan media dan opini, dan juga lembaga komunikasi dan informasi. Ini akan kita galakkan.
agar supaya rakyat tahu informasi yang benar. Sekarang ini banyak informasi yang digoreng-goreng, kebenaran yang jelas menjadi satu hal yang didukung oleh masyarakat. Ini berbahaya untuk bangsa Indonesia. Untuk itu kami berkewajiban maju terdepan dalam rangka untuk menyampaikan informasi, data dan fakta yang benar kepada masyarakat. Dan ini akan kita rakordan dan rakornis nanti, sehingga nanti ahli betul menjadi tenaga komunikator kepada masyarakat yang handal, tangguh, cerdas dan terengginas dalam organisasi ini. Jadi kami menangani berbagai bidang secara bersungguh-sungguh, termasuk MPO ini, media dan penggalangan opini ini, serta lembaga komunikasi dan informasi. Ini akan kita gaungkan sampai ke tingkat desa, RT, bahkan nanti sampai tingkat TPS. Kami Angkatan Udara sudah siap betul, dan Angkatan Daratnya sudah siap. Setiap kecamatan 100 minimal, dan ini ada yang 200, dan sampai tingkat desa 50, dan tingkat RT 10. Itu semua anggota Angkatan Darat yang akan menerima pesan dari Angkatan Udara, dari satelit Palapa Airlangga. Banyak Airlangga, kalau dulu kan Palapa Gajah Mada, Palapa Airlangga. Nah, kemudian diterima oleh semua prajurit Angkatan Udara maupun Angkatan Darat. Ini hal, dan kemarin sudah kita dahului dengan apel besar pembelaan pada Pak Airlangga, pemuda sekitar 1.500-an pemuda. Nah, besok 11 September 2.500 kader perempuan. Ya, kalau kita sudah pegang pemuda dan perempuan, maka alhamdulillah, insya Allah nanti segalanya sesuai dengan target yang kita tentukan. Naik kurang tambah dewe. Mas Haris boleh sedikit Mas terkait dengan ini Mas Haris DPP ini. Iya, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh DPD Partai Golkar DIY, terutama bidang MPO, bahwa Rakorda MPO ini adalah momentum untuk merapatkan barisan, meningkatkan kerja-kerja MPO dengan ditunjang oleh supporting unit yaitu LKI yang baru dilantik, untuk menyebarluaskan tentang pemberitaan positif mengenai Partai Golkar dan Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto, sehingga terbentuk citra positif di mata masyarakat untuk memenangkan hati rakyat pada 2024 nanti. Targetnya targetnya untuk pemilu dan pemilu 2024. Ya, targetnya ya kita menang pemilu, menang pilpres, dua-duanya. Untuk angkanya, kursinya, ya itu aja. Kalau angka nanti bisa dilaporkan kan, bisa fluktuatif karena dinamis. Yang penting targetnya kita adalah untuk menang. Kalau melihat kinerja MPO di DIY seperti apa? Sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan? Sudah bagus, namun karena ini proses terus berjalan, walaupun sudah bagus kita tidak boleh berpuas diri misalnya. Harus tetap improvisasi, selalu meningkatkan dari waktu ke waktu sambil melakukan evaluasi dan meningkatkan lagi sehingga mencapai hasil akhir yang maksimal. Jadi secara garis besar LKI ini kan sebagai lembaga teknis, lembaga di mana nanti akan dijadikan alat untuk menunjang kegiatan-kegiatan atau kemenangan-kemenangan, upaya-upaya kemenangan Partai Golkar, terutama di bidang komunikasi dan informasi. Bagaimana kita berstrategi, bagaimana kita mengkaji, menganalisa ini ada di LKI ini. Jadi lebih fokusnya kalau di DIY itu LKI itu sebagai alatnya, lah MPO itu sebagai konseptornya.
Nah gitu, makanya dari arahan DPP tadi juga jangan sampai ada tumpang tindih pekerjaan, tumpang tindih saling gontok-gontakan, karena memang secara garis struktur juga udah dipahamkan bahwa LKI itu sebagai teknis, MPO itu sebagai konsep. Gitu, Mas. Kalau antisipasinya gimana, Mas? Antisipasi yang gimana? Untuk menghidupkan. Nah, salah satu strategi yang di DPD 1, makanya sekarang itu ketua MPO itu sekaligus ketua LKI. Itu jadi memang hampir sebagian besar sekarang yang menjadi anggota LKI atau pengurus LKI dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi itu yang ahli media itu jelas, ahli IT juga jelas. Yang kedua, yang jadi catatan penting, seluruh anggota LKI di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, dan setiap anggota fraksi itu mewakili dan memberikan perwakilan satu anggota yang melekat ke beliau. Jadi sumber informasi akan lebih cepat, akan lebih linear, akan lebih update lah ibaratnya ketika MPO ataupun Partai Golkar ingin menyebarluaskan atau men-share atau memviralkan bahasanya, itu bisa langsung. Nah gitu loh. Dan ini memang sesuai arahan Pak Ketua bahwa di DPD DIY terutama untuk pemenangan Pilpres, Pilkada, Pileg ini bidang MPO, bidang bahasa beliau tentara udaranya itu memang diberi prioritas lebih untuk mengoptimalisasi setiap informasi. Itu trigger untuk kita semua bahwa Golkar ini tidak lupa dengan proses pembangunan, proses perjalanan, bahwa ini dibutuhkan untuk Partai Golkar, dan saya pastikan nanti LKI di DIY ini akan bergerak masif, bergerak seperti apa yang diinginkan oleh partai, dan tentu akan bisa masuk ke ranah para milenial, para canom-canom, dan para masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Ditutup apa ya? Ya, itu boleh buka. Ya, tutup aja. Harapannya ke depan ini lebih MPO ini bisa lebih mensuarakan suara-suara Golkar, mengopinikan apa yang tadi disampaikan, bahwa Golkar lebih membimbing lagi di masyarakat, bahwa Golkar bisa meyakinkan masyarakat untuk terus maju, dan untuk terutama untuk kemenangan Pilkada, kemudian Pileg dan Pilpres harus sukses. MPO di sebagai ujung tombak partai seharusnya bisa membawa opini-opini ini dengan baik di masyarakat, sehingga masyarakat akan menanggapinya dengan positif.